Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah untuk semua nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnah beliau, Nabi yang kita tegakkan syariatnya semampu kita melakukannya, dan Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, berbahagia sekali pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian ta'lim online kita. Ya. Pada hari ini kita akan mengkaji surah Yasin, sambungan dari apa yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, di mana pada pekan yang lalu kita berbicara banyak tentang kisahnya 3 utusan dari kaum Hawariyin yang diutus oleh Isa alaihissalatu wassalam ke negeri Antokiyah, ya, dengan berbagai macam pendustaan-pendustaan yang dilakukan oleh kaum tadi, ya, sampai pada akhirnya Habib An-Najjar, ya, berkata kepada mereka semuanya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ya, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan yang datang kepada kalian. Ya. Kita akan membaca sambungan daripada ayat yang kita baca kemarin, yaitu ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ya, ucapan Habib, ya, An-Najjar tadi kepada, ya, kaumnya, ittabi'u, ikutilah, man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi ada 2 tipe manusia yang pantas kita mengikutinya, dan kita akan mendapatkan kebaikan ketika kita mengikuti manusia dengan 2 tipikal yang melekat pada dirinya. Yang pertama adalah man la yas'alukum ajran, seseorang yang tidak mengharapkan upah, ya, dari risalah, ya, dari ilmu, dari, ya, pengajaran yang mereka berikan. Ya, ikutilah orang-orang yang ikhlas, maksudnya di dalam mengajarkan, ya, ilmu atau petunjuknya kepada kalian semuanya. Ya, wahum, yang kedua, wahum muhtadun, dan orang yang pantas diikuti adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat bahwa al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Saya, orang yang muhtad, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mewarisi ilmu para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu itu adalah, tradisi ilmu itu adalah, ya, waris mewariskan. Ya, dari nabi diajarkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, ya, akhirnya sampai kepada para ulama, dan ulama adalah orang-orang yang betul-betul menyandarkan ilmunya kepada, ya, al-anbiya, kepada para nabi. Ya, mereka lah yang disebut dengan ulama al-muhtad, ulama-ulama yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari rekayasa mereka sendiri, bukan dari otak-atik akal mereka sendiri, tetapi ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang berkah adalah ilmu yang muhtad, ya, ilmu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kembali kepada ajaran para
nabi atau para rasul kita. Ya. Jadi dua itu syarat seseorang bisa dijadikan sebagai panutan dalam hidup kita. Yang pertama adalah man la yas'alukum ajran, orang-orang yang tidak mengharapkan upah di dalam mengajarkan ilmunya kepada kita semuanya. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah di dalam ya ilmu yang mereka miliki. Ilmunya betul-betul ilmu yang ya dari pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya adalah ilmu yang betul-betul dari warisan ya Rasulullah. Bukan ilmu dari ya sesuatu yang tidak berdasar, sesuatu yang tidak ya bersanad. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, masih ucapan tadi Habib An-Najjar tadi dalam beberapa tafsir kita baca. Di tafsir Al-Baydawi kita baca. Ya, di tafsir Al-Jalalain juga dikatakan ya bahwa tokoh sentral dalam ucapan ini adalah Habib An-Najjar. Dia melanjutkan, a'attakhidhu min dunihi alihah. Pantaskah aku mengambil ya, dari selain Allah alihah, Tuhan-Tuhan. In yuridnir rahman, jika Allah berkehendak kepadaku, jika Allah yang Maha Pemurah berkehendak kepadaku, bidurrin ya dengan sesuatu bahaya, la tuni anni syafa'atuhum syai'a. Sedikit pun pertolongan alihah tadi, Tuhan-Tuhan yang ya akan aku ambil tadi itu, akan aku sembah tadi itu, sedikit pun tidak akan memberikan ya pertolongan atau syafaat kepadaku. Wala yunqidun, dan sedikit pun mereka tidak bisa menyelamatkanku. Ini beliau menggambarkan bagaimana keadaan ya negeri Antiokhiyah yang mereka memiliki berhala-berhala yang mereka anggap bahwa berhala itu bisa menyelamatkan mereka ketika mereka tertimpa musibah, ketika mereka mendapatkan madarat. Ya, maka beliau tegaskan, pantaskah aku menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan? Jika Allah yang Maha Rahman berkehendak kepadaku terhadap suatu kemudaratan, sedikit pun berhala-berhala itu tidak bisa memberikan pertolongan kepadaku dan juga tidak bisa menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini sesungguhnya aku idzan, kalau begitu, seandainya aku begitu, ya tetap menjadikan berhala-berhala tadi sebagai Tuhan-Tuhan saya selain Allah, lafi dhalalim mubin. Sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Ya, sungguh aku dalam ya, kebodohan yang nyata. Seandainya aku mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Tuhan-Tuhan atau berhala ini tidak mampu sedikit menyelamatkan aku dari kemudaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian. Yaitu Tuhan kalian adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, maka dengarkanlah aku. Ya, dengarkanlah ucapanku ini. Ya. Sesudah dalam riwayat dikatakan sesudah Habib An-Najjar mengucapkan ya ucapan ini, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya, tiba-tiba kaumnya melemparinya dengan batu. Ya, sampai dia mati. Ya, sampai beliau meninggal. Sebagaimana ucapan mereka, janji mereka di ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Dia berkata, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Ya. Kalau kau tidak berhenti mendakwahkan Tuhan kepada kami semuanya, lanarjumannakum. Kami akan merajam kalian semuanya. Kami akan merajam kamu wahai Habib An-Najjar. Ya, wa la yamassannakum minna 'adzabun alim, dan sungguh kamu akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Ya, ini ucapan atau tentangan ya kaum Antiokhiyah kepada utusan-utusan yang datang kepada mereka tadi itu. Maka dibuktikanlah ya, begitu dia mengatakan ya inni amantu bi rabbikum, ya mereka langsung merajamnya. Ya, mereka membunuh Habib An-Najjar tadi itu. Ya. Qila, dikatakan kepadanya. Ini dalam kisah bahwa sesudah beliau wafat dan beliau diberikan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kepadanya pahala atau jaza untuk masuki surga. Qila udkhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga.
Ya. Apa ucapan Habib An-Najjar begitu? Dia menyaksikan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya laita qaumi ya'lamun. Duhai seandainya kaumku, yaitu kaum negeri Antokhiyah tadi, ya'lamun. Ya, mengetahui akibat daripada keimanan ya yang aku lakukan ini, bahwa aku mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia dapatkan? Bima ghafara li rabbi, yaitu ampunan yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku dari orang-orang yang dimuliakan karena mendapatkan pahala yang terbesar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia mengandai-andai, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui apa yang aku dapatkan ya dari keimanan ini, yaitu bima ghafara li rabbi, Tuhanku telah mengampuni ya dosa-dosaku, wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan sebagai orang-orang yang dimuliakan. Ya, kembali kepada kisah apa yang terjadi dengan Antokhiyah tadi, sepeninggal Habib An-Najjar dan sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ, dan tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya, min ba'dihi sepeninggal Habib tadi, min jundin, satu pasukan dari malaikat maksudnya ya, minas sama, dari langit. Wa ma kunna munzirin, dan tidaklah kami menurunkan kepada mereka. Ini sebagai takkid dari kata-kata wa ma anzalna ala qaumihi, ya, dikuatkan lagi dengan firman-Nya penutupnya wa ma kunna munzirin. Ya, sepeninggal Habib An-Najjar kami tidak mengutus ya malaikat kepada negeri Antokhiyah tadi itu. In kanat illa sayhah, ya, kecuali kami mengutus Jibril alaihissalatu wassalam untuk menimpakan azab kepada mereka ya dengan cara sayhatan wahidah, ya, dengan satu teriakan saja, fa idzahum khamidun, dan dengan satu teriakan tadi seluruh negeri Antokhiyah tadi, seluruh penduduknya mati. Ya, ini azab Allah yang ya, diberikan kepada penduduk Antokhiyah yang sudah datang kepada mereka dua utusan, didustakan, lalu dikuatkan lagi dengan utusan yang ketiga, ya Syam'un, ya kemarin yang kita katakan, ya didustakan lagi, dan mereka tidak beriman, ya bahkan ya mereka mengusir para utusan tadi itu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad, ya duhai merugilah hamba-hamba itu. Ma ya'tihim min rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, tidaklah datang seorang utusan pun kepada mereka kecuali mereka meremehkan, merendahkan utusan itu. Ya. Ini akibat kesombongan ya. Seseorang yang ya diberikan oleh Allah penyakit sombong atau takabbur ini, maka kesombongan ini akan menjadikan dia celaka dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi yang kita simpulkan dari kisah ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang istiqomah dalam keimanannya, ya, bahkan ya terhadap segala macam cobaan dan bencana yang mereka alami, Allah berikan kepadanya jaza atau pahala. Ya, yang pertama adalah ya diberikan ampunan dari dosa-dosanya, dan yang kedua Allah berikan kepada dia surganya. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah orang yang pantas kita ikuti dalam ya, agama ini adalah orang-orang yang di dalam pengajarannya mereka tidak mengharapkan upah, mereka tidak mengharapkan balas budi. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ya. Kami tidak mengharapkan dari pemberianku ini jazaan, balasan, wala syukura. Ucapan terima kasih pun saya tidak mengharapkan. Ya, jadi mata-mata yang saya lakukannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Ya, semata-mata kami mengharapkan hanya keridhaan Allah, bukan yang lainnya. Ini orang yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, syaratnya adalah orang itu muhtadun. Mereka mendapatkan hidayah atau ilmu yang diajarkannya adalah ilmu yang didasarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini dalam ta'lim ini adalah
Ya, kita bertaklim bersama orang-orang yang memiliki dua sifat tadi. Ya, mal la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yang kedua, kita bisa istiqomah dalam kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan dari ya keimanan dan kebaikan kita tadi itu dengan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.